Shalom, jumpa dengan saya Atisa. Senang sekali bisa menjumpai Bapak, Ibu, dan saudara semua. Saya akan memberikan ataupun membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan, kiranya bisa menguatkan Bapak, Ibu, dan saudara. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi, ada seorang teman saya yang belum lama ini kehilangan ayah dan ibunya dalam satu hari. Sang ibu meninggal pada pagi hari dan sang ayah meninggal pada malam hari. Kemudian ada juga seorang ayah yang kedapatan ada virus COVID di dalam tubuhnya dan dia pamit kepada anak dan istrinya untuk isolasi di rumah sakit. Namun sejak hari itu sang ayah tidak pernah kembali karena ia pun meninggal. Dan seorang ibu harus berjuang untuk mempertahankan hidup. Karena tempat di mana dia bekerja tidak lagi sanggup membayar dia secara penuh. Dia masih bersyukur karena dia tidak dirumahkan. Dan masih banyak lagi cerita-cerita mengenai penderitaan yang disebabkan oleh COVID. Bapak Ibu yang saya kasihi, bangsa Israel pernah mengalami masa-masa yang begitu sulit. Yaitu masa ketika mereka ada di Babel. Bangsa Israel kalah berperang, sehingga orang-orang Israel harus dipindahkan ke Babel secara paksa. Sebagai orang-orang buangan ataupun sebagai tawanan, tentulah tidak bebas. Mereka serba dibatasi dan terbatas. Tidak sebebas kita orang merdeka di negara kita sendiri. Pada waktu itu, mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka. Pada waktu itu mereka merasa Tuhan tidak lagi memperhatikan mereka. Di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-27, di situ seruan ataupun jeritan daripada bangsa Israel dapat kita lihat. Di situ dikatakan, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bangsa Israel menjerit kepada Tuhan, karena merasa Tuhan tidak memperhatikan mereka pada saat itu. Apakah benar demikian? Dan situasi-situasi yang saat itu dialami oleh bangsa Israel, bukankah mirip dengan yang saat ini kita alami? Pada masa-masa COVID ini, kita semua terbatas. Kita dibatasi. Kita harus pakai masker ketika kita keluar rumah. Kita tidak bisa lagi berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi secara beramai-ramai. Kita juga tidak bisa berpergian dengan bebas. Semua serba dibatasi. Pada masa ataupun kondisi yang sulit ini, mungkin kita juga seperti bangsa Israel. Kita bertanya, apakah Tuhan tahu kondisi COVID saat ini? Apakah Tuhan tahu? Ataupun Tuhan tahu bagaimana susahnya aku? Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita lihat apa kata firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-28 dan 29. Dengan sukacita saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Ayat 28 berkata demikian, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29 mengatakan, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Luar biasa sekali penghiburan ini untuk kita. Bahwa Allah yang kita kasihi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan semesta ini dari ujung ke ujung. Dan dia tidak menjadi lelah. Sehingga dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang tidak menjadi lelah itu tetap menyertai kita, tetap memperhatikan umatnya. Dengan jelas ayat 29 mengatakan dia Allah yang kita sembah. Memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya.
Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin saat ini kita lelah dengan kondisi COVID saat ini. Mungkin saat ini kita juga udah mulai patah semangat. Karena apa yang kita kerjakan tidak mencukupi kebutuhan keluarga kita. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita boleh-boleh saja menjerit kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang masih memperhatikan kita umatnya. Karenanya penuh dengan keyakinan saya mau katakan, Bapak Ibu yang saya kasihi, tetaplah semangat. Kondisi mungkin tidak akan berubah dalam waktu singkat, tetapi kita telah diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat mengatasi masalah-masalah ataupun kondisi-kondisi ini. Dia Allah yang penuh hikmat. Mintalah hikmat kepadanya agar Dia memberikan hikmat kepada kita agar kita dapat mengatasi masa-masa sulit ini. Tetap percaya, tetap kuat, tetap semangat. Dia Allah yang setia. Yesus Kristus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Tuhan Allah yang luar biasa itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.